Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Kiranya tetap sehat dan tetap semangat. Amin. Apapun yang terjadi. Ya. Amin. Nah, saya saat ini bersama istri diundang oleh Persekutuan Doa Moria Sinarmas dan juga Persekutuan Doa Immanuel Smart Friend. Baik, di mana saya diundang untuk menyampaikan satu bagian firman Tuhan, mungkin gayanya gaya Betawi. Tapi saya mengajak kita semua berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah kami Halik langit dan bumi, Allah yang rahmani rahimi, Allah yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Serta kami bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu menolong, menghibur, membimbing, menyertai kami dimanapun kami berada. Karena pada hakikatnya kami ini adalah bait Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja dengan baik. Karena kami tahu segala yang baik daripada Tuhan lah. Urapi kami masing-masing dari batu kepala sampai telapak kaki kami, supaya apa yang kami perkatakan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan yang belum bertobat Engkau jamah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Nah, Pok. Iya, Bang. Empok dari firman Tuhan yang selama ini dipelajarin, ayat mana yang ingat? Nah, yang paling ingat, yang paling hafal, paling populer kali ya. Kalau ayat populer sih banyak, cuma Oke. ada yang paling populer nih, Be. Apa itu? Dari kecil nih Ayu diajarin ayat yang Yohanes 3 ayat 16 tuh. Nah, gimana Itu tuh populer bunyinya? banget. Gimana bunyinya? Nah, kalau bahasa Betawinya gini, Iya. karena begitu gede kasih babe, dikorbanin anaknya buat kita. Supaya ke setiap orang yang percaya kagak binasa, Bang. Melainkan dapat hidup yang kekal. Iya. Gitu enggak? Bener sih. Iya. Tapi lo ada yang lupa, Apa anaknya yang tunggal. Iya. Karena Yesus itu anak Allah yang tunggal, nggak ada lagi yang kayak dia maksudnya ya. Cuma Nah, satu. bahasa Indonesianya gini nih, Pok. Hmm. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Amin. Nah, yang pertama dibilang gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, menurut Empok, besarnya kayak apa sih kasih Allah itu? Aduh, besarnya besar banget, Bang. Agak bisa dikira-kira, dalam banget besarnya kasih setianya. Iya. Besar kuasanya, kasihnya. Mungkin ada orang yang pikir kali besar wujudnya gitu. Padahal sebenarnya berbicara tentang besar ini artinya sesuatu yang di luar akal. Iya. Ya, di luar akal. Perbuatan Allah itu di luar akal. Sekarang Allah jadi manusia aja udah di luar akal. Iya kan? Banyak orang kagak percaya itu. Nggak percaya katanya, masa Allah jadi manusia. Nah, kalau kita lihat itulah bukti kasih dia yang paling besar. Iya. Dia dari sorga datang ke dunia jadi manusia. Itu nggak? Betul. Udah gitu lahirnya di kandang lagi, Pok. Aduh. Ini raja segala raja loh. Allah itu boleh disamakan dengan raja segala raja. Tapi kok lahirnya di kandang? Kagak masuk akal ya. Iya. Raja kan harusnya di istana. Istana. Makanya kalau kita ingat peristiwa Natal, ya Pok ya. Natal itu apa ya Pok artinya? Ya, Natal itu kelahiran baru ya. Yesus hadir dalam hidup kita ya. Ibaratnya dunia tuh ulang tahun. Ulang tahun, benar. Tuh, dunia. Kenapa Yesus diulang tahunin? Ya, karena dia hidup. Benar, sampai sekarang dia hidup, dia ada di sorga, nanti bakal datang untuk menghakimi semua orang. Iya. Ya, karena dia hidup makanya diulang tahunin. Kalau udah mati mah nggak usah diulang tahunin.
babenya gue yang udah mati nggak pernah ulang tahun, orang udah mati masa diulang tahunin. Jadi Yesus itu diulang tahunin karena dia hidup, ya, dia kekal. Nah, jadi besar kasih Allah itu kayak begitu. Dia menyatakan kasihnya datang ke dunia, lahirnya di kandang domba. Waduh. Ya, Gila banget ya di kandang domba ya. gue nih, nyak babe gue tuh dulu miskin banget. Gue tinggal di rumah gubuk, tapi gue nggak lahir di kandang domba, nggak lahir di kandang kambing. Ya, paling nggak di atas dipan lah. Balik ya. Balik dah gitu ya. Di dalam rumah lagi, bukan di kandang ya. Nah, kalau kita ingat Natal, Yesus tuh lahirnya di kandang. Kenapa dia di kandang? Kenapa nggak di istana raja? Kalau dia lahir di istana raja, yang bisa datang ke dia cuma orang-orang kaya. Terbatas gitu ya Bang? Iya. Mana bisa gembala datang ke sono, gembel mana bisa? Bisa masuk. Tapi di kandang semua orang boleh masuk. Dari mulai raja sampai gembel. Kagak ada yang larang. Itu artinya bahwa Yesus itu datang ke dunia menyediakan untuk semua kalangan masyarakat, baik gembel maupun raja. Nah, jadi dia datang untuk setiap orang, semua orang, nggak peduli apa pangkatnya, ya. Nah, kalau kita lihat peristiwa itu di dalam kelahiran Yesus itu ada dua kelompok manusia yang datang dalam pimpinan Tuhan, ya. Artinya dikasih kabar sama Tuhan. Yang pertama kaum gembala. Ya. Kaum gembala ini orang-orang yang masa depannya suram. Ya. Mereka menggembalakan ternak bukan milik dia, itu milik bosnya. Itu cuman ya mereka itu kalangan-kalangan budak itu. Ya, nggak tahu masa depannya mau kemana. Nggak dibayar ya. Iya, pendidikannya juga nggak tinggi. Tapi justru yang dapat kabar baik, kabar kedatangan juru selamat itu justru kaum gembala. Wow, luar biasa ya. Makanya kalau kita berasal dari kaum-kaum seperti itu, datang dah kepada Yesus. Iya. Pasti kasih jaminan masa depan yang baik. Ya. Amin Bang. Karena Yesus itu datang ke dunia memang untuk menolong. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Amin. Ya, jadi perjalanan Yesus selama dia ada di dunia itu menolong banyak orang yang susah ditolong sama dia. Dan itulah misinya. Karena apa? Kasih adanya. Wah, luar biasa ya Bang. Allah itu kasihnya. Jadi yang pertama kaum gembala itu yang dapat kabar baik. Iya. Ya, dan dikasih tanda lagi bahwa lahirnya bayi itu ada di palungan. Jadi kalau dia ingat palungan berarti kandang. Tepat alamatnya langsung ketemu. Yang kedua itu orang Majus. Orang Majus dipimpin sama bintang. Rupanya mereka itu orang-orang yang ahli perbintangan. Dan dia lihat ada bintang yang bergerak terus, jalan-jalan terus, lalu diselidiki. Ketika diselidiki mereka tahu bahwa bintang itu menandakan kelahiran seorang raja. Lalu mereka berkemas-kemas dari tempatnya Mesopotamia, terus lari sesuai dengan tuntunan bintang dan sampai di Yerusalem. Sampai di Yerusalem mereka melihat sebuah kerajaan yang dipimpin Herodes. Istana raja gitu ya Bang ya. Kesasar. Kenapa? Biasa orang pinter kan lebih ngandelin akal dari iman. Wah bener. Udah dituntun bintang ke barat, dia lihat istana di timur, dia malah ke timur. Keliru akhirnya. Keliru, dia masuk ke istana karena dia pikir kalau anak raja pasti lahir di kerajaan, nggak mungkin di Bethlehem. Bethlehem itu kan kampung, padahal bintangnya menuju ke Bethlehem. Lalu mereka mulai mikir, nih raja beneran apa raja dangdut nih yang lahir nih gitu kan. Habis lahirnya kan di kampung, nggak masuk akal. Yang masuk akal kan kalau raja lahir di kerajaan, masuklah ke kerajaan. Akhirnya Herodes tahu. Makanya mereka kan bawa persembahan banyak.
Dia pikir mau kasih persembahan buat Herodes. Herodes sudah seneng aja. GR dia. Nggak tahu dibawa lagi. Ya, gondok. Marah dia. Buat raja yang baru lahir katanya. Iya. Waduh, gondok deh dia. Ya. Akhirnya apa? Herodes tahu. Terus Herodes menyiapkan pasukannya untuk membantai bayi yang baru lahir. Terutama yang laki-laki. Karena dia nganggap ini bayi akan menjadi saingannya. Nah, ibu-ibu rumah tangga Rame yang dong, punya ya. bayi laki-laki, wah nangis semua, sedih, terjadi ratap tangis luar biasa ya. Nah itu kesalahan siapa? Orang Majus, Orang pinter. orang pintar. Emang sih kalau kita lihat aliran-aliran yang sesat itu banyak kan dibuat sama orang-orang pinter. Banyak ngandelin akal daripada iman. Nah, iman itu nggak bisa kita buat. Iman itu pemberian. Gue ini nggak bakal mungkin jadi orang Kristen kalau nggak dikasih iman sama Tuhan. Bener bang. Iya, gue mau benci sama orang Kristen. Gue paling benci sama orang Kristen dan orang Cina. Waduh, sebegitunya. Itu dulu masa lalunya. Banyak teman-teman gue benci juga sama Kristen. Tapi nggak ada yang kayak gue. Gue mah kalau ngelihat batu langsung lempar aja gereja. Kacanya gue pecahin, gentengnya gue pecahin. Benci banget sama orang Kristen itu, aneh gitu. Iya, Itu berarti abang tuh ya ada roh jahatnya di dalam. Enggak, benci itu ternyata artinya benih cinta. Iya. Iya, sampai gue nggak tahu, tapi ya puji Tuhan lah, Tuhan tetap baik sama gue. Amin. Itulah dia salah satu kebesaran kasihnya. Iya, benar. Ya, makanya dia pilih ngajarin, abang ya. iya, makanya dia ngajarin jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Gue jahat sama dia, dia balas dengan kebaikan, dengan apa dia sentuh hatiku. Iya, iya. Dikasih iman. Tapi iman juga kok waktu dikasih Tuhan itu hanya permulaan. Tergantung gimana kita numbuhinya. Kalau kita udah males-males beribadah, males baca firman, males berdoa, ya jangan mimpi dia bakal tumbuh. Males Ya kan? bersekutu juga Benar. ya. Gak Dan kesiram. Kalau kita mau tumbuh kok, ini contoh nih. Nah kita kan punya tanah kebun di Jonggol, ya kan? Iya. Nah kan kita nanam-nanam tuh kan mesti dipupuk. Iya, Mesti disiram kalau musim kemarau, diperhatiin, nggak main tanam aja, ya kan? Begitu juga kita, kalau kita mau tumbuh ya kita harus ikut sebuah persekutuan atau gereja yang membuat kita bertumbuh, Iya, gitu benar, ya, benar. yang membuat kita jadi cinta Tuhan. Jangan datang gitu-gitu aja, pulang ya gitu-gitu aja, nggak ada ngerasain apa-apa gitu ya. Tapi paling nggak kalau kita masuk gereja, pulang kita bawa sesuatu yang membuat kita bersuka cita, gitu kok ya. Jangan datang pulang sama aja ya. Iya, itu mah laguku tak membawa. Udah datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak Datang bawa hati apa-apa. susah. Begitu pulang denger firman padahal dikasih seger masih susah juga. Iya. Kagak ada perbedaan bang. Karena gini po, ya setelah ayah jadi orang Kristen ayah belajar. Iya. Nah banyak orang Kristen tuh ditanya, lu kalau di gereja ngapain? Ya nyanyi-nyanyi. Tujuan nyanyi apa? Ya enak-enak aja gitu. Agak jelas ya. Terus ditanya, terus selain nyanyi ngapain? Dengar firman. Terus kalau Tuhan berfirman buat lu tujuannya apa? Ya lucu aja, enak gitu. Padahal segala sesuatu di dalam kekristenan itu ada tujuan. Nyanyi tujuannya apa? Menghadirkan Tuhan, karena Tuhan bertahta di atas pujian. Yang kedua, dengar firman. Tuhan pengennya kita lakuin. Kenapa? Tuhan bilang, yang mendengar dan melakukannya akan disebut orang yang berbahagia. Artinya kalau Tuhan berfirman, tujuannya untuk membahagiakan kita. Makanya orang Kristen yang cuma dengar aja nggak mau lakuin, ya nggak bakal bahagia hidupnya. Susah. Ya. Begitu aja ya. Nah, kita lihat kembali ke firman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau bicara tentang kebesaran kasih Allah, wah luar biasa. Ya, melampaui segala akal. Ya, makanya kalau kita berbicara tentang Allah ini sesuatu yang di luar batas. Betul. Di luar Perkara batas surgawi ya. Iya, di luar batas. Makanya kalau Tuhan kita tuh pengetahuannya nggak terbatas. Bahasanya lu boleh pakai bahasa Jawa, Batak, Ambon, dia ngerti semua karena dia
tahu segala bahasa. Benar. Yang Pantesan kedua, aja ya, Ayu pernah jalan tuh di sono. iya. Oh, ini ada gereja Batak, terus ada bahasa Indonesia, ada bahasa Batak. Maksudnya kalau orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia bisa pakai bahasa Batak gitu ya? Ayah dulu baru-baru masuk gereja ngeblangsak ke gereja Batak, bingung begitu ayah duduk, oh gereja Batak, nyanyinya lagu Batak, khotbahnya bahasa Batak, gue gak ngerti dah, gue cabut langsung. Karena ayah kan nggak ngerti, pokoknya kalau ada gedung, ada salibnya pasti gereja, main masuk aja, nggak tahunya gereja Batak. Ya nggak apa-apa, mau bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Betawi juga boleh. Lu doa sama dia, babe gue yang di sorge, dikudusin deh namanya lu. Datang dah kerajaan lu. Tuhan jawab, sini lu gua urapin ceplok kelar. Tuhan gak nyusahin. Segala bahasa dia tahu. Bahkan bahasa dari hati kita pun dia tahu. Bahasa tetesan air mata. Itulah kebesaran dia. Dia maha tahu. Dia maha ada. Makanya coba lihat orang Kristen gerejanya. Arahnya kemana? Kemana-mana. Ada yang ngadep ke timur, barat, utara, selatan boleh. Kita juga boleh. Tidur boleh, centang boleh, nungging juga nggak masalah. Bebas ya. Makanya di dalam kekristenan kita diajar menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak terbatas. Karena dunia roh tuh nggak ada kanan, nggak ada kiri, nggak ada utara, nggak ada selatan. Ya. Jadi itulah kebesaran dia. Nah, di sini dinyatakan sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi anak Yesus itu anak yang tunggal. Anaknya nggak banyak. Nih, Aye inget nih. Nyak babe Aye nikah. Lahirlah anak 14. Waduh, banyak banget, Bang. 14. Zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki katanya. Nah, meninggal 2, tinggal 12. Nah, pak bola. Tinggal 12. Nah, Aye punya om orang kaya, Pak. Anaknya cuma satu-satunya perempuan. Waktu Ayah lahir diminta jadi anaknya. Buat apa? Buat diurusin, buat disekolahin, buat dijadiin orang lah gitu yang berhasil. Karena dia lihat banyak anaknya 12 kagak ada yang berhasil. Jadi dia pengen ambil Ayah jadi anak. Ya. Itu aja kagak dikasih kok. Nyai bilang apa? Udah. Gak usah. Pokoknya makan gak makan kumpul. Itu. Gak dikasih. Nah Yesus. Tahu gak kok? Anaknya yang tunggal. Lu bayangin kalau ada orang punya anak cuman satu-satunya. Sayang gak? Sayang banget. Iya. Kasih orang gak mungkin lah Bang. Ini dikasih buat kita semua. Buat dia apa? Dimatiin. Buat disalib lu. Dia kasih. Luar biasa Bang. Itu besarnya kasihnya tuh di situ. Gak ada Allah kayak gitu. Ya. Jadi Yesus itu diberikan untuk dunia satu-satunya anak yang tunggal supaya ya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya nggak masuk neraka. Luar biasa tujuannya Bang buat kita semua. Makanya cuma caranya begitu. Tuhan nolong setiap kita dengan mengorbankan anaknya. Nah ini ada hubungan dengan perjanjian lama. Zaman perjanjian lama, zaman hukum Taurat, setiap orang mau dapat pengampunan dosa, dia mesti ngorbanin domba. Dan dombanya itu harus yang tambun, yang keren. Jadi kalau dia punya 10 ekor domba, satu harus kasihin Tuhan. Itu pun yang paling bagus. Gak boleh sembarang-sembarangan. Nah, zaman perjanjian baru, Yesus sebagai anak Allah yang tunggal dijadiin domba yang sempurna. Makanya Yohanes Pembaptis berkata dalam Yohanes 1 ayat 29, dia berkata apa? Waktu dia lihat Yesus, dia bilang apa? Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus sebagai anak tunggal Allah yang diutus ke dunia ini itu punya predikat macam-macam. Yang pertama dia sebagai nabi. Buktinya dia nabi apa? Dia bernubuat dan bermujizat. Karena nabi itu mesti begitu.
Harus ada ciri Ada nabi, cirinya. ya. Nah, Nggak bernubuat, dinubuatkan dan bermujizat. Nah, Itu dia. Itu harus Yesus. punya tuh salah satu ciri nabi seperti itu, Jadi ya. iya, kalau ada nabi nggak bernubuat, cuma dibuat-buat, apalagi nggak bermujizat, bohong. Perlu dipertanyakan. Betul, nabi itu umumnya seperti itu, dinubuatkan, bernubuat dan bermujizat. Iya, iya. Ya, jadi sebagai nabi dia seperti itu, tapi dia juga sebagai guru, dan jangan lupa dia sebagai juru selamat dunia. Wow, luar biasa Iya, ini Bang. satu-satunya. Iya. Makanya waktu Maria dilawat sama malaikat, malaikat bilang begini, Mer, lu bakal bunting dan lu bakal ngelahirin anak laki-laki. Biar lu itu nyaknya, lu kagak boleh kasih nama anak untuk sembarangan. Lu kudu kasih dia nama Yesus. Kenapa itu mesti namanya Yesus? Karena Yesus itu dalam bahasa Indonesia artinya juru selamat. Oh, juru selamat. Lu bayangin kalau kita nggak punya juru selamat, siapa yang nyelamatin kita? Lu bisa. Agak Bang. Yeah. Ya, kita kalau udah bicara juru, namanya juru tuh udah kagak bakalan kita ragukan lagi deh Bang. Udah Yesus pasti. itu namanya juru selamat, ya. Dan dalam peristiwa kehamilan Maria, Yusuf paling kecewa. Kenapa? Waktu malaikat bilang gini, sanakmu Elizabeth juga sedang mengandung dan ini bulan yang ke-6. Jadi dia dengar Elizabeth lagi ngandung yang ke-6 bulan. Lalu dia pengen lihat bener nggak ya? Itu kan udah jadi mak lampir, masa iya sih hamil? Ya pergilah ngunjungin Elizabeth. Bener hamil. Hamil yang ke-6 bulan. Dia tungguin sampai 3 bulan. Selama 3 bulan nggak pernah ketemu si Ucup tuh pacarannya, tunangannya. Begitu dia balik, giliran dia yang tekdung. Gimana nggak Ucup curiga? Nih pasti selingkuh nih di tempat saudaranya. Iya bener. Paling marah dia, kecewa kan? Dia mau ninggalin Maria. Datang tuh malaikat. Cup, jangan kabur lo. Itu anak bener-bener dari Roh Kudus dan lu mesti kasih dia nama Yesus. Wah, luar biasa karena ada artinya tadi ya Punya Bang. arti sembarangan. sama-sama. Artinya juru selamat. Biarpun tuh Maria nyaknya itu ya, kagak Kagak boleh boleh. kasih nama lain. Gak boleh kasih nama Udin, Ah. gak boleh kasih nama Amir, Iya. kagak boleh. Kudu Yesus namanya, Yesus. kagak boleh yang lain ya. Dari situ aja udah ketahuan bahwa nama ini akan berpengaruh sama dunia ya Bang. Bener. Betul, Jadi betul. yang percaya kagak binasa, artinya nggak masuk neraka. Oh iya iya. Melainkan beroleh hidup kekal, artinya masuk sorge. Nah, tahu nggak Pok, semua agama yang ada di dunia ini, apapun agamanya, apapun tata caranya, sebetulnya tujuannya cuma satu, pengen masuk sorge. Benar, iya. Makanya kalau mau masuk sorge mesti terima Yesus. Yesus itu anugerah terbesar. Amin Bang. Di luar Yesus kagak ada anugerah, yang ada cuma gerahmu. Pasan terus ya. Mesti percaya Yesus, ya. Amin. Nanti adem hatinya, kagak Amin. gerah, pasti Iya. adem, tenang, ya. Nah, jadi lewat bagian firman Tuhan ini, ingat, ya, kita nggak perlu takut menghadapi apapun. Kalau anaknya yang tunggal aja dikasih sama kita, apalagi yang lain. Iya ya. Dia kan, Kadang nggak kepikir ke situ Bang. dia kan bilang, kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapa di sorga. Iya Itu nggak? benar. Ayah dulu Pok lagi diproses sama Tuhan nih. Mm-mm. Begitu ayah ikut Yesus, nggak gampang. Udah dibuang keluarga, dimusuhin teman-teman, usaha bangkrut. Mau beli beras aja susahnya minta ampun, sampai ngebon ayah Pok, bener. Susah, 8 tahun ayah diproses susah. Ya. Dalam keadaan susah tuh keluarga datang, Ngapain keluarga datang? ngewein. Lu si murtad, lu si kafir, makanya lu jadi miskin, lu dikutuk sama Allah. Oh gitu. Ntar tempat lu bukan cuma neraka, lu tuh di tempatnya di neraka, keraknya neraka tuh. Waduh, Apalagi sebegitu Om ya. Ayah tuh nggak bisa ngomong R, keraknya neraka, gitu dia sama gue. Sampai gitu bencinya ya. Aduh. Tapi herannya, Mm-mm. pertama
biarpun gue susah mental pun, nggak ada di pikiran gue pengen balik lagi, itu nggak ada. Oh, dahsyat. Itu pasti tuntunan Tuhan. Iya, benar. Iya, itu dia. Jarang ada bang orang yang kayak gitu bang. Godaan banyak, apalagi abang. Aduh, Latar belakang dari sono. luar biasa, Pok. Tawaran-tawaran banyak buat balik lagi. Gue pikir itu godaan dari orang dunia. Nah, Ih, dari orang Kristen lebih banyak. wah. Nah, gue kan baru bertobat masih muda. Masih ganteng ya. Ganteng, masih keren. Sekarang dia masih ganteng. Waduh, yang namanya cewek kok, ampun deh, itu orang-orang Kristen tuh aneh. Itu sebenarnya bertobat aja apa berobat tuh orang-orangnya. Jangan tomat. Tomat kadang-kadang tobat, kadang-kadang kumat. kumat. Jangan ya. Kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, nah, saya kasih tahu kok. Kemenangan orang Kristen yang paling dasar, dia mesti bertobat. Itu nomor 1 ya. Itu harus bertobat dari banyak hal, pokoknya dari dosa. Dia harus bukan cuma nggak mau main dosa, tapi benci sama dosa. Itu awal dari keberhasilan. Pasti berhasil, pasti beruntung. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan nih. Nggak usah macam-macam. Nanti ada berkat yang kita nggak pernah tahu dari mana datangnya itu. Pasti nongol itu, aneh itu. Itu upahnya kita ya bang. Sekarang Ayo udah ikut Tuhan 40 tahun. Wow, lama banget ya. Kalau Ayo inget-inget, evaluasi berkat yang Tuhan kasih tuh, Ayo kadang-kadang bingung. Ini dari mana aja datangnya? Makanan numpuk di rumah melimpah-limpah. Baru yang habis yang ini ada lagi yang ngirim yang ini. Siapa yang suruh gitu? Babe di sorga pastinya. Babe di sorga. Karena dia babe Aye, jadi dia piara Aye ya, Aye anaknya. Dia sayang sama Aye ya. Jadi Aye waktu itu juga mikir begini. Biarin dah gue miskin melarat kagak apa-apa. Yang penting gue masuk sorga. Nah itu militan itu namanya bang. Sorga aja dikasih, apalagi perkara ecek. Segala sesuatu ada waktu. Iya. Ya? Dan itu ternyata terjadi. Itulah Tuhan kita kok. Janjinya pasti ya. Jadi kasih Allah yang besar itu cuma ada di dalam Kristen. Di luar Kristen mah kagak ada. Mainannya kecil-kecilan. Dia mah gede-gedean. Sorga. Hidup kekal. Amin. Ya. Nah, keputusan di tangan kita masing-masing. Mau terima Yesus, silahkan. Enggak, ya enggak apa-apa. Kayak Yesus manggil Matius tuh. Dia bilang gini, Matius, mari ikut aku. Kata mari itu artinya enggak maksa. Kalau dia mau, kagak mau ya enggak apa-apa. Kalau umpama dia bilang, Matius, ikut aku, kan dia lagi tukang pajak tuh, lagi nulis-nulis duit kali ya. Berapa tambah berapa pajak hari ini dia lagi nulis. Hari ini berapa? Nama Yesus di depan. Matius, mari ikut aku. Tergantung Matius. Kalau Matius bilang, ngapain, nggak mau. Enakan jadi tukang pajak. Ya udah, Yesus pergi. Cari si Bejo. Ketemu si Bejo. Si Bejo ditanya, Jo ikut aku. Mau, udah. Injil Matius nggak ada, yang ada Injil Bejo. Karena Matius dipakai untuk nulis Injil kan. Bejo juga nanti dipakai untuk nulis Injil. Yang jelas Tuhan nggak pernah paksa. Amin. Semuanya keputusan di tangan kita. Kalau kita mau selamat, percayalah kepada juru selamat. Di luar juru selamat, kagak ada keselamatan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya. Nah, dari firman Tuhan ini saya ingin nyanyi lagu Betawi. Kita hibur ya. Ayo Ferni. Lagu rohani. Ferni mau nemenin nih. Ayo ditemenin nih. Ayo sama-sama ayo. Ya. Baik, saudara, kita bertiga mau nyanyi lagu Yohanes 3 ayat 16 versi Betawi. Semoga jadi berkat buat saudara. Amin. Oke. Musik. Tarik bang. Ayo Ayo. Kita nari buat Tuhan. Korbanin anaknya buat kita supaya setiap orang
Juru Selamat dunia. Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke sorga. Yesus Juru Selamat dunia. Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus emang baik ya, Pak. Luar biasa baiknya. Dia selamatin kok. Ya, Selamatin abang. Saudari pokoknya. Karena begitu gede kasih babi, Amin, Bang. dia korbanin anaknya buat kita. Wow, dahsyat. Setiap orang yang percaya Amin. diampuni dosanya masuk ke Anugerah sorga. terbesar. Begitu gedenya kasih bawe, dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya Amin. diampuni dosanya masuk ke sorga. Haleluya. Tarik mau. Yesus Juru Selamat dunia. Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke sorga. Yesus Juru Selamat dunia. Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya. Amin. Semuanya, yo. Selamat dunia. Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke sorga. Yesus Juru Selamat dunia. Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya. Dapat hidup kekal selama-lamanya. Dapat hidup kekal selama-lamanya. Yeay. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Amin. Untuk para jemaat untuk PD Moria Sinar Maslen dan juga PDO Immanuel Smart Friend yang terketuk hatinya untuk memberikan mungkin ada berkat atau apapun, bisa menghubungi kepada para pengerja dan pengurus. Semoga firman yang disampaikan oleh Bapak kita, Pak Jun, dapat makin bertumbuh iman. Amin. Dan makin banyak jiwa yang dibenarkan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berkat. Oke, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa saat ini kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu dan pujian. Kami boleh bersama-sama berjumpa. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan, Engkau sempurnakan. Amin. Dan berkati setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Mereka dikuatkan, diteguhkan. Dan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak ditinggikan, Amin. diagungkan, dan disembah. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Dan kami mohon terus berkat Tuhan menyertai kami. Berkat yang dari Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menolong, menghibur, membimbing, selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam berkat Allah yang Maha Tinggi, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.